Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu nyuwun pangapunten, suara kula rada serak-serak kering. Rekaman terus nih. Pada pengajian pertama kemarin sudah kami sampaikan bagaimana seorang muslim juga mukmin harus memiliki rasa kepedulian, dan orang yang tidak memiliki rasa kepedulian disebut dayus, dan orang yang dayus jangankan masuk surga, bau surganya saja tidak mendapatkan. Sesuai dengan janji saya, pagi ini akan kami lanjutkan rasa kepedulian seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang muslim atau mukmin. Ada 3 Bapak Ibu, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ta'aruf, tafahum, ta'awun. Yang paling mudah adalah ta'aruf, saling mengenal. Orang yang enggan saling mengenal sama saja tidak punya rasa kepedulian. Padahal Allah akan peduli kepada orang yang peduli. In tansurullaha wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa peduli kepada Allah, Allah pun akan peduli kepada siapa saja. Nah, kalau tidak peduli dengan orang lain, enggan mengenalkan dengan orang lain, maka Allah pun tidak akan peduli. Ayatnya 13 surat Al-Hujurat, Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya aku jadikan kalian, aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka ada bangsa Indonesia, ada bangsa India, ada bangsa Afrika, ada bangsa Amerika. Bahkan bersuku-suku di negara kita, ada suku Madura, suku Jawa, suku Batak. Bahkan lebih kecil lagi, di lingkungan kita ada RT, jumlahnya sampai puluhan, ada RW, ada kelurahan, ada kecamatan, kecamatan Danurejan, kecamatan Gedong Tengah, kecamatan Gedong Kiwa. Semuanya itu yang menciptakan adalah Allah lewat kemahiran akal pikiran manusia dan petunjuk Allah. Semuanya dalam rangka silaturahmi, lita'arafu, saling mengenal. Menciptakan dari jenismu sendiri, sama-sama jenis manusia. Maka Bapak Ibu, kalau kita pernah mendengar ada perkawinan antar manusia dengan jin, itu sangat dilarang. Perkawinan antar manusia saja kalau sesama jenis dilarang. Sayang sekali di dunia ini ada 3 negara yang sudah melegalkan perkawinan antar wanita dan perkawinan antar laki-laki, bukan laki-laki sama wanita. Bahkan ada negara libertaris yang melegalkan manusia kawin dengan binatang. Pakai ijab kabul itu. Manusia dengan anjing dijejarkan di kelamin, ijab kabul. Dan anjing ini berhak mendapatkan ahli waris. Luar binasa ini namanya. Naudzubillah min dzalik. Sangat dilarang. Karena ayatnya mengatakan dari jenismu sendiri, sama-sama manusia. Semuanya dalam rangka lita'arufu.
saling mendengar. Nah, tahapan peduli yang paling ringan adalah sekedar mengenal namanya siapa. Kalau orang Jawa bilang kenal jobrok, oh ini ekonomi ya, oh muslim, namanya siapa. Maka sangat dianjurkan memberi nama pada anak-anak kita dengan nama-nama yang baik, nama yang berbarokah. Nama yang Islami Allah mengajarkan, walaupun boleh pakai nama-nama umum, ya. Terutama orang-orang Jawa biasanya memberi nama anaknya tergantung pada situasi dan kondisinya. Konggone sawai puso kabeh dheweke boten darani bejo, mergo wonge bejo. Ini diarani Parjan mergo dulu lainnya bulan Safar ketiban wajan. Ada yang namanya seperti itu. Paijo, Paing, Leginem lahirnya bulan Legi, Onira, macam-macam. Ada yang seperti itu. Tapi sangat dianjurkan memberi nama yang Islami dan penuh barokah. Karena nama itu adalah doa. Dan itu kewajiban orang tua. Ada 40 kewajiban orang tua terhadap anaknya. Salah satu di antaranya memberi nama yang baik, dan itu hak anak. Yang lainnya ada 39, masih banyak. Nilai waktu kalau kita ketemu bisa saya uraikan. Itu tahapan yang paling mudah, mengenalkan nama. Tahapan kedua lebih berat lagi adalah tafahum, saling memahami. Paham betul yang kita kenal adalah sama-sama orang Islam, orang beriman. Maka identitas itu harus lebih mengenal, lebih jauh lagi, tidak hanya sekedar nama. Mungkin mengenal keluarganya, siapa nama istrinya, siapa nama suaminya, berapa anaknya, namanya siapa saja, tempat tinggalnya di mana, alamatnya di mana, nomor HP-nya di mana, lebih dalam lagi. Itu tahapan tafahum. Termasuk identitasnya. Maka Allah pun berfirman, ishadu bi annana muslimun, tunjukkanlah keislamanmu. Lewat apa? Berbagai identitas. Termasuk nama tadi sangat menunjukkan sekali identitas seorang muslim itu dari nama, walaupun tidak mesti. Saya punya tetangga namanya Imam Wahid, ternyata pendeta Imam Wahid. Sementara yang namanya Kristiani ternyata muslim. Memang belum tentu. Tapi setidaknya lazimnya dari nama kita sudah mengenal oh itu orang Islam. Dan lebih jauh lagi identitasnya, pakaiannya, tata penampilannya, groomingnya, suaranya, lisannya sangat dikenal sekali, tunjukkan keislamannya. Mohon maaf nih, peci misalnya nih, walaupun sebenarnya bukan identitas Islam, tapi sangat lazim dan sudah biasa, sangat dimaklumi peci itu identitas Muslim. Maka kalau kita melihat saudara kita atau melihat orang lain memakai peci, oh itu berarti Islam. Walaupun belum tentu. Karena ada zaman sekarang itu zaman yang luar biasa. Ada orang yang belum beragama Islam tapi sudah pakai peci, sehingga kadang kita salah tebak, dikiranya Muslim ternyata bukan. Bahkan ada yang pakai sarung, pakai gamis, pakai sorban, bawa tasbih, gelar sajadah, masuk masjid, padahal bukan Islam. Kita melihat sendiri itu ada di televisi ya, itu mereka berbusana penampilannya groomingnya Muslim, padahal bukan Muslim. Bahkan memberikan ceramah di masjid luar biasa, di pesantren-pesantren, santri-santrinya, santriwati ikut mendengarkan, kiainya ikut mendengarkan. Padahal yang ceramah tidak Muslim, itu luar biasa itu. Dan setelah ceramah pada cium tangan, wah hebat sekali. Padahal kiainya saja tidak pernah dicium tangannya oleh santriwatinya. Ini kok berani-beraninya mencium tangan yang ceramah padahal non Muslim. Luar biasa yang terjadi di negara kita. Hanya ada di negara kita, di negara lain tidak terjadi. Ya nggak apa-apa lah, sementara ya yang Islam baru pecinya dulu, sorbannya dulu, pakaiannya dulu, sajadahnya, mungkin hatinya belum. Siapa tahu besok mendapat hidayah, amin. Jadi kayak Umar bin Khattab dulu membelinya nggak karuan, sampai Nabi nggak bisa cara, akhirnya mohon kepada Allah, ya Allah berikan aku satu Umar, karena ada dua Umar waktu itu. Allah berikan Umar bin Khattab mendapatkan hidayah, dan begitu masuk Islam luar biasa, dia berdiri di front terdepan.
Sampai Umar mengatakan, barang siapa hendak membunuh Muhammad, langkai dulu mayatku. Itu Umar, hebat sekali. Ketika hijrah, umatnya disuruh hijrah duluan, Nabi Muhammad menghadang para bahaya di Mekah, dan Umar paling depan. Maka nggak ada yang berani menghadang pasukan Nabi, umat Nabi hijrah, karena Umar paling depan. Siapa ingin berhadapan, siapa ingin cari penyakit, hadapi aku ketika aku hijrah. Nggak ada yang berani. Lihat kafir Quraisy itu menghadang Nabi Muhammad di Mekah, umatnya enak sekali hijrah ke Madinah. Itu Islamnya Umar, dia paham betul, maka dia berdiri di barisan terdepan. Dan untuk kita-kita yang mungkin imannya masih lemah, mulailah dari pakaian-pakaian dulu, dari peci dulu nih. Walaupun ini sebenarnya bukan identitas Islam, tapi nggak apa-apa, karena sudah lazim di negara kita memakai peci menunjukkan Islam. Kalau saya sih sebenarnya lebih suka dengan belangkon, lebih suka walaupun saya nggak pakai hari ini, karena belangkon itu filosofinya ternyata lebih Islami daripada peci. Belangkon itu ya, kan ada rata, depannya rata, itu menunjukkan di hadapan Allah semuanya sama, baik dari camat maupun jadi pejabat, dari menteri sampai tukang patri, di mana-mana sama itu. Dari tukang laden sampai bupati sama saja, rata. Jadi belangkon mengajarkan kepada kita rata di hadapan Allah sama. Kemudian ada yang mengilangi akad ikat, dari kata akad, akidah. Di filosofinya memakai belangkon sama saja sebenarnya kita punya dua akidah. Akidah tauhid, akidah rasul. Syahadat tauhid, syahadat rasul. Syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah, syahadat rasul asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat syahadat, syahadaten. Itu ada di belangkon. Di peci malah nggak ada, apalagi peci ini nggak ada ini. Ini peci hadiah Bapak Ibu. Ya. Teman sekelas saya di pasca sarjana kan ada 40, 20 sendiri itu non muslim dari NTT. Nah, ini hadiah dari teman saya Marcelino Giovanni namanya, dari Nusa Tenggara Timur, non muslim. Tapi dengan saya suka banget, sampai saya hadiahi peci buat Ustadz katanya. Ya saya pakai. Islam hadiah pecinya bukan Islam, tapi kan benda nggak apa-apa ya. Ini nggak ada kalimat syahadat. Kalau belangkon itu ada malah. Dan kalau jenengan hitung Pak di belangkon itu wirunya itu ada 17. Silakan dihitung. Itu menunjukkan bahwa kita dalam satu hari sholat minimal 17 rakaat, belum termasuk tarawih. Kesehariannya wajibnya minimal 17 rakaat. Monggo pakai dicak ya, nopo tumbas tempat pemakai buruk, daya turunin. Kalau tidak sampai 17 berarti yang membuat belangkon korupsi. Saya pernah beli belangkon di pasar tak cek, kok murah mas? Saya curi ini, jajan belangkon yang membuat Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah kan 17 sinar matahari itu. Ini cuma bercanda. Hitung dulu 17. Kemudian turun lagi di sini mandolan, itu namanya berkah. Barokah. Dalam hidup ini yang kita cari adalah barokah. Barokah itu artinya berlimpah ruah. Kapan-kapan kita bahas mandulan. Turun lagi sorjan dari kata surijam, sirojam muniro, orang yang menerangi. Dalam hidup ini orang yang bermanfaat, orang muslim yang baik adalah orang yang selalu memberikan pencerahan di masyarakat. Hidupnya tidak pernah merugikan, di mana dia hinggap selalu memberikan kemanfaatan. Jadi seperti lebah hinggap di mana saja tidak pernah merugikan, bahkan meninggalkan yang baik-baik, tidak pernah mematahkan dahan, dan tidak pernah mengganggu. Lebah ngantuk karena diganggu, maka jangan berani-berani mengganggu lebah. Dia tidak cari musuh, ketemu tidak lari. Umat Islam harusnya seperti itu, tidak pernah cari musuh, ketemu musuh tidak boleh lari, wajar terus kayak lebah itu. Jadi punya prinsip, punya keberanian. Sirojam muniro sorjan. Ini sekadar identitas. Identitas yang lain dari ucapan, dari lisan. Kita terbiasa ketemu assalamualaikum. Mau sholat di masjid ketemu assalamualaikum. Jadi bukan habis sholat assalamualaikum terus salaman, tapi sebelum sholat dari rumah ketemu di jalan assalamualaikum. Dan itu minimal jawabannya waalaikumsalam. Lebih panjang sangat dianjurkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mengatakan mengucap 3, jawabannya juga 3, tidak boleh kurang.
Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan atasmu. Ini kualitasnya berbeda-beda. Kalau kita hanya assalamualaikum, itu sifatnya individual. Mudah-mudahan engkau diberi keselamatan. Kalau rahmat itu sudah kolektif, semuanya mendapatkan rahmatnya. Tapi dua-duanya, keselamatan dan rahmat itu baru nuansanya dunia. Kalau ingin menembus batas sampai akhirat, ditambah wa barakatuh. Karena berkah itu sudah mulai pilih-pilih dan bisa menembus batas sampai ke alam akhirat, itu yang namanya barokah. Jadi lebih baik lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini identitas tafahum. Yang terakhir, yang paling sulit adalah tahapan ta'awun, saling menolong. Ini paling sulit. Saya sering pesan kepada anak-anak saya, kepada murid-murid saya, anak-anak SMA, SMK yang sudah mulai mengenal lain jenis sir-siran, pada mulai pacaran, yang-yangan, ingin cari jodoh. Saya cuma berpesan saja, kamu siap? Siapa? Tenang. Kalau kamu siap, cobalah pakai tahapan ta'awun. Ta'aruf kan sudah kenal. Tafahum mungkin sudah saling memahami, rumahnya di mana, sudah tahu bintangnya apa sampai tahu. Nah, cobalah ta'awun. Gimana pacarannya, Pak? Ta'awun artinya saling menolong. Kalau memang kamu senang pada calonmu itu, ya saling menolong. Caranya, Pak? Kalau temenmu belum bisa bayar SPP, ya dibayari. Wah, nggak bisa, Pak. Ya sudah, jangan coba-coba. Jangan coba-coba dulu, tahun aja belum berani kok. Nah, itu sering untuk mancing saja. Kita kadang salah kaprah ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang lebih sulit lagi, Nabi banyak berpesan bahwa seorang muslim itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Al-mu'minu lil mu'minina kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan. Seperti bangunan masjid ini, ada atap, ada tiang, ada lantai, ada tembok, semuanya saling menguatkan. Tidak ada yang merasa paling penting. Kalau ada yang merasa paling penting, pasti ada yang mutung. Kalau ada yang mutung, nanti ambruk. Coba jendelanya mutung, karena lawangnya gaya, nggak enak. Tiangnya mutung, karena lantainya gaya, nanti ambruk semua. Dalam organisasi pun begitu. Dalam bingkai, dalam badan muslim pun seperti itu. Semuanya penting, saling kuat menguatkan. Nabi pun berpesan, kun kal yadai wala takun kal udunai. Di dalam persaudaraan jadilah seperti kedua belah tangan yang saling asah, saling asih, saling asuh. Wala takun kal udunai, dan janganlah menjadi seperti kedua belah telinga yang tidak pernah ketemu. Kan nggak pernah ketemu. Sekali ketemu di hadapan cermin, itu aja terbalik. Di tempat kita kanan di cermin kiri, tempat kita kiri di cermin kanan. Artinya apa? Saling curiga, curigesen, gege, itu tidak baik. Maka orang kadang sering bilang jangan nguping, karena pakai kuping itu. Persaudaraan yang terbaik dibentuk dengan seperti kedua belah tangan, saling melengkapi, saling menghormati, saling menghargai. Maka ada pembagian tugas. Yang baik-baik tangan kanan, tanda tangan terima tangan kanan, terima kiri tangan kanan, jabat tangan kanan, tangan kanan. Tangan kiri tahu diri, bagian belakang itu, nggak marah, nggak tersinggung. Maka sebaiknya tangan kanan pun juga tahu diri kalau tangan kiri bagian belakang. Kalau punya jam tangan, pasang di tangan kiri, punya perhiasan tangan kiri, punya cincin tangan kiri, biar nggak merih. Monggo Bapak Ibu yang masih memakai di tangan kanan segera pindahkan ke tangan kiri. Tangan kiri saya maksudnya. Bercanda. Bahkan yang paling sulit Bapak Ibu, Nabi mengatakan, bila engkau mendapat kenikmatan, saudara kita ikut menikmati. Dan bila saudara kita merasa susah, kita pun harus merasakan. Seperti kaki kita kesandung, mengucur darah dari jempol, nyeri rasanya, refleks, otak juga sakit. Kadang mulut mengucap innalillahi. Satu persaudaraan, ada kepedulian. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Dan sampaikanlah berita gembira, kenikmatan apabila kita juga mendapat kenikmatan kepada orang lain. Tapi mohon maaf, kita kadang sering salah pasang.
Di sini artinya wa amma bi nikmatika rabbika fahadis adalah tidak hanya sekedar menyampaikan berita gembira, tapi membagikannya. Seringkali kita hanya cerita saja. Wah, saya baru ganti mobil, saya besok naik gaji, rumah saya baru rehat. Ayo sing diceritain panas kupingnya. Bukan seperti itu maksudnya wa amma bi nikmatika rabbika fahadis. Maksudnya membagi kebahagiaan itu yang ikut menyisihkan kenikmatan kita kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, ikut merasakannya. Orang kata berapa persen, orang kata pinten. Itu makna wa amma bi nikmatika rabbika fahadis. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah setengah jam. Ininya kami berlanjut dengan silaturahmi. Kelanjutan seri ini adalah silaturahmi, dan kelanjutan silaturahmi adalah